Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Fi hadzal liqa' nadkhul ila al-fi'l ats-tsulathi al-mazid bi hamzatil qat'i. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kelima, kita masuk pada materi kata kerja tsulasi mazid dengan hamzatul qat'i. Hamzah qat'i. Yaitu wazinnya adalah af'ala yuf'ilu. Maka di sana ada penambahan di awal kata kerja tersebut, yaitu hamzah, dan hamzah di sini dinamakan hamzatul qat'i karena dia akan selalu dibaca. Nah, sebelum masuk ke perubahan-perubahan di sini, nah di sana ada beberapa fungsi ketika kata kerja itu ditambahkan hamzah. Yang pertama, istilahnya adalah litta'diyah, yaitu menjadikan kata kerja tersebut menjadi fi'il muta'addi. Jadi yang tadinya dia tidak membutuhkan objek, maka ketika ditambahkan hamzatul qat'i, dia akan membutuhkan objek. Contoh, sebelumnya kata kerja kharaja, dia tidak membutuhkan objek. Kharaja aliyun minal fasli. Maka ketika ditambahkan dengan hamzah, menjadi akhraja aliyun kitabahu minal haqibah. Nah, maka kata kerja akhraja dia membutuhkan objek. Nah, objeknya kalau dalam kalimat ini adalah kitabahu. Nah, kitab. Akhraja aliyun kitaban. Nah, maka contoh yang lainnya, dakhala menjadi adkhala, akrama menjadi karuma menjadi akrama, hasuna menjadi ahsana. Kemudian di situ ada an'ama. Nah, nanti silakan dicari an'ama ini kata kerja aslinya sebelum ditambahkan hamzah itu apa. Nanti silakan ditulis jawabannya di kolom komentar. Nah, kita masuk fungsi yang kedua, adalah menuju suatu tempat atau masa. Asbahat Fatimatu nasyatan. Nah, artinya apa di sini? Oh, ketika pagi hari Fatimah itu rajin. Maka kata kerja asbahat itu artinya masuk pada waktu pagi. Nah, mungkin kalian sering membaca doa itu ya, asbahtu wa amsaitu misalkan. Nah, itu artinya apa? Saya telah masuk pada waktu pagi hari. Ya, asbaha ala dinil Islam. Nah, kemudian di sana ada contoh lagi amsa, kemudian adha, afjara dan lain sebagainya. Ini menunjukkan waktu atau masa. Nah, adapun yang menunjukkan tempat, kita contohkan ada ahjaza Zaidun. Artinya Zaid itu menuju negeri Hijaz. A'raqa Ahmad. Ahmad menuju Irak. Nah, adapun tempat ini mungkin tidak bisa semuanya, hanya beberapa kata kerja yang bisa menunjukkan kata tempat di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga fungsinya adalah memperlihatkan, menghidangkan atau mengemukakan, menyajikan dan lain sebagainya. Contoh,
Ba'a talib al-qurrasata. Kata kerja ba'a ini tidak memberikan arti menyajikan. Dia hanya menjual. Nah, siswa itu menjual bukunya. Tapi kalau kita tambahkan aba'a at-talibu al-qurrasata, siswa itu menjual buku tulis. Artinya dia menyajikan buku itu untuk dijualnya atau menghidangkannya, mengemukakan bahwasanya ini buku mau saya jual. Perkara dibeli atau tidak, yang penting dia sudah menyajikannya untuk dijual. Nah, itu bedanya dengan ba'a dan aba'a. Nah, kita lanjut fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat adalah mendapatkan sesuatu dalam kondisi atau sifat tertentu. Nah, ada kalimat ahmadtu aliyan. Jadi saya mendapati Ali itu dalam keadaan terpuji. Nah, itu artinya ahmadtu aliyan. Ahmada kata kerja aslinya sebelum ada tambahan hamzatul qat'i adalah hamida yahmadu. Nah, hamida aliyun rabbal alamin. Nah, Ali memuji Rabb semesta alam. Nah, contoh lain misalnya ada kata kerja a'dhama, abkhala, ajbana. Nah, ini juga memberikan arti mendapatkan sesuatu dalam kondisi atau sifat tertentu. Nah, coba nanti dicari a'dhama itu kata kerja aslinya apa, dan juga diartikan abkhala dan ajbana. Nah, berarti ada 4 tadi ya, mencari kata kerja aslinya atau fi'lun mujarrad sebelum dia ditambahkan dengan hamzatul qat'i. Nah, masuk fungsi yang kelima adalah untuk menyatakan menjadi. Contoh awraqat asyajarah. Artinya apa? Awraqat asyajarah artinya pohon itu berdaun. Nah, berdaun. Wa athmaratis syajarah, pohon itu berbuah. Maka seakan-akan oh ternyata pohon itu menjadi ada buahnya, pohon itu menjadi ada daunnya. Ini makna dari untuk menjadi, atau bahasa Arabnya adalah lis-sayrurah. Lis-sayrurah. Contoh yang lain ada akhla, ajdaba, armala, afraha. Nah, ini juga sama, nanti silakan dicari kata kerja aslinya apa serta artinya ya, jangan lupa artinya, supaya nanti bisa tahu perbedaan antara kata kerja aslinya itu memiliki arti apa, kemudian setelah ditambahkan hamzatul qat'i itu apa. Nah, kita masuk fungsi yang keenam, yaitu menghilangkan atau membuang. Contoh ada a'dzartu taliban. Artinya saya membuang alasan-alasan siswa tersebut. Nah, itu a'dzartu. Kemudian ashka, a'taba, a'waja, ini juga sama, nanti artinya adalah menghilangkan atau membuang atau meniadakan. Fungsi yang ketujuh, telah datang masa, atau bahasa Arabnya adalah hainunah. Hainunah diambil dari kata hana, datang masa. Contoh kata kerja aslinya adalah hasadal fallah az-zar'a. Hasada yahsudu artinya memanen. Petani itu memanen tanamannya. Maka ketika kita tambahkan hamzatul qat'i ahsadaz zar'u, maka artinya telah datang masa panen tanaman tersebut. Itu menunjukkan hainunah. Dan fungsi yang terakhir di sini adalah sebagaimana makna dalam wazn fa'ala.
Artinya antara ditambahkan dengan hamzatul qat'i dengan tidak itu sama saja maknanya. Bukan makan ini ya, salah ketik. Sebagaimana makna dalam wazan fa'ala. Contoh ata'at at-talibatu al-ustadzata. Kata kerja ata'a yuti'u itu artinya mentaati. Fi'il aslinya adalah ta'a. Nah, akan tetapi kata kerja ta'a itu jarang sekali dipakai. Melainkan yang dipakai adalah ata'a yuti'u. Maka ini memiliki arti sama halnya dengan fi'il mujarradnya. Nah, itulah beberapa fungsi ketika ada penambahan hamzatul qat'i. Maka masing-masing itu ada perbedaannya. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Ketika masih bingung atau kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Hadza ma astati an ashrah lakum jami'an wa sanastamir insyaallah fi al-munasabah al-atiyah wa nas'alullah an yanfa'ana bihadzal alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.